Pernah gak sih kamu ngerasa makin dekat kelulusan, makin bingung mau jadi apa? Padahal udah kuliah bertahun-tahun, tapi pilihan karir masih berubah-ubah. Tenang, ternyata itu bukan tanda kamu gagal, tapi tanda kamu sedang berada di fase terpenting dalam perkembangan karirmu. Dan semua itu sudah dijelaskan oleh teori Donald E. Super. Siapa sih Donald E. Super itu? Sini, biar aku kasih tahu ya. Donald E. Super adalah seorang psikologi karir yang menjelaskan bahwa karir itu bukan sekedar pekerjaan, tapi perjalanan hidup seseorang. Menurut beliau, karir berkembang seiring waktu, pengalaman, dan bagaimana seseorang memahami dirinya sendiri. Konsep utama dari teori Donald E. Super adalah self-concept atau konsep diri. Semakin kita mengenal diri kita, semakin tepat pilihan karir kita. Nah, jadi Donald E. Super membagikan perkembangan karir manusia menjadi 5 tahap utama. Tapi kita bahas dengan cara lebih relate dengan kehidupan kita ya. Sini. Yang pertama, growth atau masa pertumbuhan dari umur baru lahir sampai 14 tahun. Di masa kecil kita sering kali berandai-andai atau bilang, aku mau jadi dokter, aku mau jadi polisi, atau aku mau jadi pramugari. Padahal belum tentu itu nantinya pilihan karir yang kita pilih. Di tahap ini yang berkembang adalah nilai, imajinasi, minat tentang masa depan. Yang kedua, exploration atau masa eksplorasi dari umur 15 tahun sampai 24 tahun. Nah, ini fase kita sekarang, yang mana fase ini kita sekarang sudah mulai serius untuk masa depan, tapi masih sering kebingungan nih. Dan di fase ini juga kita banyak mencoba hal baru, seperti ikut organisasi, magang, ikut lomba, dan seringkali berganti cita-cita. Seringkali juga berubah-ubah apa yang kita mau nantinya. Yang ketiga, establishment atau membangun karir dari umur 25 tahun sampai 44 tahun. Di tahap ini seseorang memilih pekerjaan secara lebih serius, mulai dari bekerja, mencari pengalaman, dan berusaha stabil dalam karirnya. Ini adalah fase real action dari semua eksplorasi sebelumnya. Keempat, maintenance atau mempertahankan karir dari umur 45 tahun sampai 64 tahun. Setelah memiliki karir yang stabil, seseorang akan fokus mempertahankan dan mengembangkan posisinya. Misalnya dengan meningkatkan skill atau malah naik jabatan. Yang kelima, decline atau penurunan umur 65 ke atas. Dan di fase ini juga seseorang sudah mengurangi aktivitas kerjanya dan mereka bersiap untuk pensiunan. Dari semua tahap ini dapat kita pahami bahwa karir itu adalah proses jangka panjang, bukan keputusan instan dan harus dipikirkan secara matang. So, apakah kamu sudah memikirkan karirmu apa nantinya? Contohnya nih, untuk mahasiswa pendidikan bahasa Arab, awalnya ingin jadi guru, tapi setelah ikut kegiatan lain, mulai tertarik bisa jadi penerjemah, konten kreator, atau malah lanjut S2. Dan itu normal. Menurut Donald E. Super, kebingungan di fase ini bukan masalah, tapi bagian penting dari proses menemukan jati diri kita. Dan kalau kita kaitkan dengan mahasiswa pendidikan bahasa Arab, teori ini sangatlah relevan. Karena pada kenyataannya lulusan pendidikan bahasa Arab tidak hanya mempunyai satu pilihan karir. Contoh peluangnya bisa jadi guru bahasa Arab, penerjemah, penulis atau konten kreator, peneliti bahasa, bahkan bisa bekerja di bidang internasional. Namun banyak mahasiswa merasa bingung dalam menemukan karir yang cocok. Kata Donald E. Super, itu bukan masalah. Itu tanda bahwa kamu sedang dalam proses eksplorasi diri. Yang terpenting bukan seberapa cepat kamu menentukan pilihan, tapi seberapa dalam kamu mengenal diri kamu sendiri.
Misalnya, ada seorang mahasiswa pendidikan bahasa Arab, di awal kuliah dia ingin sekali menjadi guru. Tapi kenyataannya pada semester 4 dia mengikuti lomba penerjemahan. Dan ternyata dia sangat menikmati proses menerjemahkan. Akhirnya dia meningkatkan skill sebagai translator. Kalau dilihat dari teori Donald S. Super, ini adalah proses perubahan konsep diri yang wajar karena pengalaman baru bisa mengubah karir seseorang. So, sekarang coba kamu renangkan. Kamu lagi ada di tahap eksplorasi atau mulai menemukan arah? Tulis di kolom komentar ya. Aku pengen tahu cerita kamu. Ingat, bingung itu bukan tanda kamu gagal, tapi tanda kamu sedang berkembang. See you guys. Dan jangan lupa subscribe untuk konten pendidikan yang relate dan bermanfaat.